Shalom. Wah, lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya. Kalau minggu lalu, beberapa minggu saya berdiri sebagai pemimpin pujian, tapi saat ini saya berdiri di sini. Kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kita namanya murid, kita harus selalu belajar menjadi murid yang terbaik, menjadi murid yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mengucap terima kasih kepada hambanya di tempat ini, di mana telah meluangkan, memberikan waktu kepada kami untuk sharing, untuk berbagi akan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa ada gempa di Cianjur ya Pak ya. Bahkan ada dari gereja di sini untuk kita bersimpati, untuk kita juga berempati, untuk membantu saudara kita yang di Cianjur. Terima kasih atas empati dan simpati yang Tuhan berikan untuk kita semua di sini. Biarlah kita seberapapun yang kita beri itu kiranya bisa menolong mereka. Haleluya. Kalau kita lihat saat ini gempa boleh terjadi, saya percaya bahwa itu ada maksud dan rencana Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ada tanggal 1, kalau nggak salah 1 Oktober, itu ada kejadian di Malang, di Kanjuruan. Ada terjadi yang tidak disangka-sangka, penonton sepak bola bisa yang meninggal begitu ratusan banyak. Banyaknya sekali yang meninggal, bahkan yang luka-luka berat banyak meninggal. Yang di sini pun Tuhan punya rencana dan Tuhan punya maksud. Terlebih baru hangat terjadi yang di Cianjur kemarin. Begitu luar biasanya, sampai anak-anak Tuhan bisa memberikan yang terbaik. Tapi di situ tidak diterima. Maksudnya gini, saya melihat saya mendapat kiriman YouTube bahwa di situ ada misalnya dari gereja GKIN, ada gereja dari reformis, gitu dia disobek, ya. Dia tidak mau bahwa identitas Tuhan, identitas anak-anak Tuhan katanya boleh menyumbang, tapi harus disembunyikan identitasnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak pernah kecewa. Amin. Tuhan sekalipun dia dilarang, Tuhan sekalipun dia ditolak, Tuhan sekalipun dia dibenci, dia tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dia tidak akan pernah berubah. Di Cianjur ditolak, dan dimanapun tempat ditolak, dia akan berhenti. Untuk dia tidak mau ke sana, tidak. Percaya, ada pepatah mengatakan semakin disumbat di situ roh Tuhan semakin merambat. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan tetap mendoakan. Biarlah anak-anak Tuhan jangan pernah membenci. Saya pertama melihat kok gini ya, kok kecewa gitu ya, kok begini. Tapi ya Tuhan bilang, ya inilah firman Tuhan. Jika kita memberi tangan kiri, tangan kanan nggak boleh tahu. Urusan kita dengan Tuhan. Ada amin. Puji nama Tuhan. Memang Tuhan sudah nyatakan dalam firman-Nya. Iya Bapak. Saya penasaran ibu ini dari mana? Saya nggak pernah kenal ibu itu. Oh saya? Gitu. Ya boleh. Nggak kenal makanya tak sayang kan? Amin ya Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya Pak, asli saya Surabaya, tapi saya berdomisili di Kerawang dari tahun 98. Kami tinggal di Kerawang mulai tahun 98. Kami tinggal pertama kami tinggal di Taruno, tapi sekarang kami tinggal di asrama 324 atau sekarang Kampung Pancasila. Ya, kami sudah, sebetulnya Bapak mungkin baru lihat kami ya. Kalau kami sudah sering ke sini, dan awal-awal gereja di sini, awal-awal tahun berapa itu Pak, kita sudah bersama-sama Bapak Pendeta di tempat ini, termasuk Ibu Magda di tempat ini, waktu kami pelayanan dari rumah ke rumah Bapak. Oh, berarti ibu istri Pak ya? Iya. Istri Pak model dulu. Pak Daniel. Iya, saya Ibu Daniel Pak. Saya Ibu Daniel Pak. Saya kan tiap hari ketemu dia di klinik kita dulu. Iya. Makanya saya ibu ini yang mana? Oh. Saya kan nggak kenal.
Iya, saya istrinya Pak Daniel, Pak. Iya. Iya. Orang bertanya kok enak. Enggak apa-apa, Pak. Senang saya, Bapak. Bapak ini yang Bapak Tobing ya? Iya, makanya tadi saya penasaran, ibu ini bukan ibu ini. Saya, Pak. Saya yang dulu kalau nggak salah Bapak pertama sama suami saya baku berpeluk karena mengasihi. Iya. Kami, Pak. Sekarang Pak Daniel sudah berbulan dipanggil Tuhan pada tahun 2014. Dia dipanggil Tuhan. Iya. Sekarang ada penggantinya Pak Daniel, Pak. Ini suami saya. Iya, kami udah Pak ya. Jelas ya Pak. Tapi ya puji Tuhan, sudah nggak salam kenal lagi Pak. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Selamat semangat kembali melayani Tuhan. Amin Pak. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bahwa kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan sudah menyatakan dalam firman-Nya akan datang masa sukar. Akan terus datang masa sukar. Prediksi dari baik dari orang Kristen, baik dari orang dunia, baik dari BMKG. Prediksi tahun ke depan adalah tahun yang mengerikan. Tahun ke depan adalah tahun yang menakutkan. Terlebih-lebih di BMKG menyatakan bahwa tahun depan dipastikan mungkin ada bencana tsunami setinggi 34 meter, lebih dari Aceh. Tapi kita percaya satu hal, bahwa anak-anak Tuhan tetap tenang tinggal bersama Tuhan. Amin. Di sini Tuhan sudah menyatakan di dalam kebenaran firman-Nya, masa akan menjadi sukar, masa akan menjadi sulit, tetapi Tuhan juga berjanji, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja aku damai sejahtera. Hanya dekat Allah saja aku mendapatkan yang terbaik. Orang boleh lari ke sana kemari mencari ketidakpastian, tapi kita memiliki Yesus yang mempunyai kepastian, yang menjamin, yang berjanji bahwa orang yang takut akan Dia, orang yang berseru dan berharap akan Dia, maka dia akan dilindungi, akan diberkati, akan disembuhkan, bahkan akan dipulihkan. Ada amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan bagaimana tadi Tuhan bilang hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang. Nah sekarang bagaimana cara kita bisa tenang dan bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Bagaimana? Dengan sesuai tema khotbah hari ini yang terambil dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Hanya satu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita garis bawahi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berarti serahkanlah itu adalah suatu perintah daripada Tuhan. Firman Tuhan ini ada 3 bagian. Dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu. Firman Tuhan isinya 1 perintah, 2 aturan, 3 ada janji. Ya, termasuk serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini adalah 1 perintah untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mau mendapat kemenangan, kalau kita mau mendapat ketenangan, kalau kita mau mendapat sukacita, kalau kita mau mendapat pengharapan yang luar biasa, hanya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, Mazmur Daud ini yang disampaikan di Mazmur 37 ayat 5 ini. Ini kitab Mazmur ini kitab yang dituliskan oleh Raja Daud. Kitab Daud terkenal bahwa dia memiliki 1 talenta bermusik dan dia adalah 1 penyair atau dia juga 1 orang yang menulis puisi yang paling hebat, yang paling handal.
Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Brickman dari Amerika. Dia hanya menceritakan kisah Daud di situ. Jadi Daud ini memiliki pengajaran dari Tuhan langsung. Dia bisa memainkan seluruh alat musik. Dia bisa memainkan alat musik berbentuk kecapi, seruling. Itu talenta yang Tuhan berikan kepada Daud. Dan di sini Daud siapa sih? Sudah tahu Daud. Daud seorang raja. Tapi awal sebelum dia menjadi seorang raja, dia memiliki proses yang luar biasa. Dia diangkat Tuhan dari dia mengembalakan domba. Dari dia hidup di mengembalakan kambing, mengembalakan domba di mana sih? Dia bukan hidup di altar atau dia bukan dari tempat yang mewah. Tidak. Daud dipilih oleh Tuhan semenjak dari kecil. Dia anak Isai, nama bapak Daud Isai. Daud kalau tidak salah dia 10 bersaudara, 8 laki-laki, 2 perempuan. Dia anak laki-laki yang paling besar. Yang paling kecil. Dia yang paling gotong. Tapi dia perawakannya paling kecil. Perawakannya di antara saudara yang lain, perawakannya yang paling kecil. Di situ bapaknya memerintahkan dia untuk dia mengembalakan domba. Kakak-kakaknya yang lain santai. Dan pada waktu zaman Israel itu penggembalaan, bekerja sebagai gembala adalah pekerjaan yang mulia. Tapi Daud tetap melakukan dengan sukacita. Daud tetap menggembalakan domba, tetap dia setia taat akan perintah bapaknya. Dan di situ Daud orang-orang yang paling rendah hati. Dia paling rendah hati. Daud orangnya, karakternya itu, kalau di saat makanya dituangkan selalu di dalam kitab Mazmur. Makanya Mazmur mengatakan begini, Daud sadar benar, Daud tahu betul, Daud paham sekali, Daud mengerti benar bagaimana hati Allah, bagaimana keinginan Allah, bagaimana kemauan Allah. Makanya Daud mengajak para orang Israel, waktu itu dia dituliskan pada kitabnya Mazmur, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia mengajak umat Israel untuk mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Termasuk kepada kita. Kita ini adalah Israel rohani. Ya, kita adalah Israel rohani. Dan kita Israel rohani saat ini, saya hanya bilang lebih mudah datang ke hadapan Tuhan daripada Israel zaman dulu. Kalau orang Israel asli sebelum ada Yesus mau datang ketemu Tuhan susah banget, masih ada persyaratan. Dia pun tidak bisa ketemu Tuhan. Tapi dengan adanya diberikannya Yesus kepada kita untuk mempermudah saya bersama saudara datang kepada Tuhan. Amin. Sekalipun di mana kita berada, kita bisa berseru akan Tuhan. Sekalipun di mana kita bisa di dapur masak goreng-goreng, bisa kita berseru kepada Tuhan. Tuhan sekarang sungguh sangat luar biasa diberikannya Yesus kepada kita. Sungguh sangat luar biasa. Kalau kita zaman-zaman Israel, kita ini Israel rohani, saat ini sungguh sangat beruntung. Saya tidak bisa bayangkan kalau belum ada Yesus, tentu kita tidak selamat. Saya tidak bisa bayangkan waktu saya kalau membaca kisah tentang Israel, zaman-zaman Musa, orang mau ketemu Tuhan aja susah. Berbuat dosa 1 tahun sekali baru bisa minta pengampunan. Itu pun melalui imam yang ditentukan bisa datang ke masuk hadirat Tuhan. Nah, kalau kita sekarang dimanapun saja berada, di kantor mungkin bisa menulis, hati bisa terangkat kepada Tuhan, berharap berseru kepada Tuhan. Puji amat Tuhan. Di sini dikatakan bahwa hendaklah engkau berserah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ada dalam satu kata,
bisa dengan satu awalan yang berbeda mengandung arti yang sangat jauh. Di sini kata berserah, bukan menyerah. Amin. Di sini serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berarti kita berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Kalau menyerah, itu pesimis. Kalau menyerah, gimana? Belum perang sudah kalah duluan. Itu yang dinamakan menyerah. Tapi yang Tuhan inginkan saat ini, kita berserah kepada Tuhan. Amin. Seperti Raja Daud begitu berserahnya kepada Tuhan. Sekalipun manusia ini memiliki keterbatasan, manusia ini memiliki kelemahan. Raja Daud juga pernah berdosa, sangat berdosa. Raja Daud sama Saul itu sangat bertolak belakang. Kalau Saul itu, kalau kita lihat, kalau kita baca, Raja Daud sama Saul, dosanya lebih besar mana? Dosanya lebih besar Daud sebetulnya. Cuma Daud lari kepada yang tepat. Daud lari kepada Tuhan. Makanya dia di saat jatuh di dalam dosa, dia membunuh suaminya Betseba karena dia mengingini istrinya. Dibunuhlah suami daripada Betseba. Di situ Daud sadar bahwa dia sudah menjadi manusia bobrok. Dia sadar bahwa dia sudah menjadi manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Daud menyadari, bagusnya Daud menyadari bahwa dia setelah dia berbuat dosa, dia berkata begini, Tuhan, Tuhan, saya berdosa, tapi jangan Engkau ambil rohmu daripadaku. Nah, sadarnya Daud di situ. Kalau Saul takut bayangan. Saul pekerjaannya ingin membunuh Daud. Saul pekerjaannya ingin menancapkan Daud ke tembok, padahal kesempatan Saul untuk membunuh faktor apa? Faktor iri. Akhirnya Saul binasa di tangan pedang. Pedangnya sendiri lagi. Jadi di sini kita mau belajar bagaimana sih Daud itu berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua keadaan kepada Tuhan. Makanya ada Mazmur mengatakan begini, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan. Tuhan, Engkaulah penolong. Selalu ada, Tuhan, Engkaulah batu karangku. Karena hanya Tuhan segala-galanya buat Daud. Demikian pun kita, amin. Hanya Tuhan segala-galanya buat saya dan saudara. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa bergerak menjalani hidup dan kehidupan ini saya tanpa Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu saya demam, saya tiba-tiba saya batuk, saya pilek, sampai kemarin saya tidak bisa datang sermon karena memang saya kayak kondisinya vertigo yang membuat saya nggak bisa bergerak. Kadang-kadang di motor gitu, makanya saya merem. Saya takut tadi saya merem, tapi saya berdoa terus di atas motor. Saya ke Staffen, saya berdoa. Ya makanya kemarin saya tidak bisa ikut sermon. Sebenarnya saya rindu suami saya, Mama datang ke sana tuh, Mama. Saya mah nggak bisa kayak nyepi, saya nggak datang. Saya sudah bilang sama Bapak Pendeta di tempat ini, kalau saya nggak bisa ikut sermon. Saya bilang. Tapi saya sadar bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada saya, bahwa saya tidak bisa jauh daripada Tuhan. Kita juga mau terus belajar. Andalkan Tuhan, saudaraku. Andalkan Tuhan senantiasa. Kita lihat Daud begitu mengasihi, mencintai akan Tuhannya. Dia memiliki satu karakter, dia seorang pemberani. Di saat dia diutus untuk dia menghadapi peperangan sama bangsa manapun, dia mengutamakan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Saya pernah baca kisah Daud. Di saat dia dikirimkan, Tuhan izinkan pasukan besar menyerang Daud. Daud berdiam dulu, Daud minggir, Daud berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Di situ Tuhan yang membela. Di situ dari kemenangan sampai kepada kemenangan selalu diraih Daud. Karena apa? Karena Tuhan yang berdiri di depan Daud. Ya, mari kita bersama-sama menjadi Daud juga. Kita ambil rohnya Daud.
yang senantiasa mengutamakan Tuhan, yang senantiasa memprioritaskan Tuhan, yang senantiasa melekat, menempel kepada Tuhan. Yang tadi saya bilang, di sini bukan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Kalau menyerah, belum kalah, belum ditembak, sudah mati duluan, baru angkat tangan. Sudah mati duluan, mati gitu. Itu namanya menyerah. Dan di dalam menyerah itu, pasti apa? Kecewa. Di dalam menyerah, ada sakit hati. Di dalam menyerah, ada kepahitan. Di dalam menyerah, ada hal-hal yang positif. Tapi di dalam berserah tadi ada hal yang negatif, tapi di dalam hal berserah ada hal-hal yang positif. Amin. Kalau kita berserah kepada Tuhan, ada apa? Ada kasih. Ada apa? Ada taat. Ada apa? Ada setia. Ada apa? Ada takut dan gentar akan Tuhan. Itu yang namanya berserah. Sama-sama dari kata dasar serah. Tapi kalau diberi ber dan bertolak belakang yang begitu jauh, saudara kekasih. Puji nama Tuhan. Kalau kita lihat, Saul itu tindakannya pesimis. Ya. Saul itu karena iri kepada Daud, dia pesimis. Itu udah Saul menyerah. Dia sehingga yang terakhirnya dia memanggil roh-roh jahat. Dia memanggil kuasa-kuasa kegelapan untuk dia menenung, menyihir Daud supaya Daud mati. Dan di situ Daud tahu, Daud tidak pernah membalas. Daud mending lebih baik menghindar. Dia tidak pernah. Waktu Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak lakukan. Karena Daud tahu bahwa Saul adalah orang pilihan Allah. Amin. Kita juga di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Terutama Bapak Pendeta di tempat ini juga orang yang dipilih Allah untuk memimpin, untuk mengarahkan saudara dan saya untuk takut, gentar akan Tuhan. Ada amin. Dan biarlah seperti Daud. Daud tunduk kepada orang yang dipilih oleh Allah. Daud tunduk kepada orang yang mempunyai otoritas. Tapi biarlah kita senantiasa menjadi berkenan, yang menjadi bermasuk di dalam berserah itu. Di situ kita tunduk kepada otoritas. Ada amin, saudara yang kami kasihi dalam Tuhan. Yang di sini seperti hal-hal kekhawatiran itu, mungkin ada yang bilang itu mungkin perjanjian lama ya. Tapi di perjanjian baru ada hal kekhawatiran mengikuti anak-anak kita. Di dalam Markus, di saat Tuhan Yesus mau memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil, orang banyak yang mendengarkan. Muridnya berkata pada Tuhan, sudah tengah malam, Tuhan sudah berhenti berbicara. Tuhan, ini sudah tengah malam, Tuhan. Suruh mereka pulang, supaya mereka itu beli makanan, mencari makanan di sana. Suruh mereka pulang. Karena ini 5.000 orang, belum anak-anak. Tapi Tuhan menjawab apa di dalam Markus? Tuhan menjawab begini, hatinya Tuhan tergerak untuk memberi makan kepada mereka. Tapi di sini murid Tuhan berkata dia belum paham akan Tuhan. Dia tidak hafal tentang Tuhan. Padahal dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, mana mungkin Tuhan, apakah kita harus mengeluarkan 200 dinar untuk membeli makanan buat mereka? Tapi Tuhan tidak menjawab. Nah ini belum apa-apa sudah pesimis duluan. Berarti dia tidak paham Tuhan dong. Berarti dia tidak paham Tuhan. Padahal selama ini dia sering kali melihat kuasa, mukjizat Tuhan boleh bekerja bersama-sama dengan dia. Tapi dia masih bimbang, dia masih pesimis sama Tuhan. Apakah kita akan memberi uang 200 dinar? Apakah cukup untuk memberikan 5.000 orang makan, laki-laki belum anak-anak? Dan di situ Tuhan tidak menjawab. Terus ada seseorang murid Tuhan ini menggandeng anak. Saya pernah baca buku, menggandeng anak yang membawa makanan 5 roti, 2 ikan.
Hanya ini saja Tuhan yang ada, mana cukup Tuhan. Tuhan hanya berdiam. Lantas Tuhan mengambil makanan. Tuhan mengangkat dengan ucapan syukur. Diberkatilah dengan ucapan syukur ini. Akhirnya kelaparan enggak? Akhirnya gimana? Penuh enggak? Penuhi makanan enggak? Terpenuhkan. Nah, itu jangan pernah terjadi pada kita. Amin. Kita sudah paham bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Kita sudah paham bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bisa melakukan segala sesuatu. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Ya. Jadi supaya kita datang ibadah ini bukan hanya rutinitas. Amin. Kita mencari Tuhan benar-benar, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat kita datang kepada Tuhan, berikan hatimu sepenuhnya kepada Dia, berikan pikiranmu sepenuhnya kepada Dia, berikan waktumu sepenuhnya kepada Dia. Jangan sementara hati di sini, pikiran di sono. Jangan. Amin. Kita harus memahami. Amin. Siapa yang percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar? Angkat tangan. Lambaikan tangan. Amin. Saya juga sangat percaya. Saya sangat percaya itu terjadi kepada murid-murid Yesus. Yesus tidak memahami. Yesus tidak mengerti. Yesus sangat memahami muridnya, tapi muridnya tidak pernah memahami Dia. Tapi kita di sini mau memahami. Amin. Memahami, mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki di dalam kita. Ini ada lagi tentang masalah orang-orang Kanaan. Sebetulnya waktu Musa mengajak masuk ke Kanaan, tanah limpah susu dan madu. Ini tipikal yang kedua. Tipikal yang pertama tadi orang yang percaya, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ini yang tipikal orang Kanaan, mengintai kota Kanaan. Kota Kanaan dikatakan Musa menyuruh 10 orang untuk mengintai kota Kanaan. Dilihatnya di sana. Kota Kanaan dia tahu, tempat madu dan susu dia tahu. Tapi dia lihat ada Goliat di situ, dia kembali kepada Musa. Tuhan, saya tidak berani masuk di situ karena ada Goliat. Nah, di situ ini mengatakan begini, masalah kadang-kadang dokter atau masalah atau persoalan yang sudah kita hadapi, sudah terjadi, itu orang kuat Goliat itu bilangkan ada masalahmu, ada masalahku, ada persoalanmu, ada persoalanku. Tapi belum apa-apa, dia tidak berani terjang melawan, dia lapor ke Musa, dia takut dengan Goliat. Dia takut dengan itu, dia lupa bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang besar. Amin. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu dengan apapun persoalan yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Seperti di Yohanes 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata begini, percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku juga. Tuhan itu sudah sangat-sangat minta kepada kita untuk kita percaya kepada Dia, percaya kepada Bapa dan percaya kepada Dia. Kadang-kadang Tuhan membutuhkan kita percaya kepada Dia, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kepada Dia. Kenapa susah banget ya? Saya juga gitu, kadang-kadang saya di saat saya mengalami masalah, mulai nih, aduh Tuhan, gimana aduh Tuhan? Mulai, aduh Tuhan, tapi puji Tuhan. Tapi biasanya gitu ya, biasanya terjadi di saat ada masalah, aduh Tuhan, ini gimana ini Tuhan? Apalagi sudah vonis dokter begini Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Saya juga begitu. Setelah itu saya langsung balik. Tuhan sanggup. Kadang-kadang saya bilang sama suami, begini ya Pi, ya nggak apa-apa Ma. Itu ada begini, ada. Dia menguatkan. Kadang-kadang kalau waktu saya masih sendiri, saya pernah menyendiri. Setelah meninggal saya 5 tahun saya sendiri.
Saya kemana-mana saya pelayanan sendiri. Saya kemana-mana, ke anak saya ke Surabaya, Kupang, ke NTT, kemana saya sendiri-sendiri. Tapi saya sendiri setelah diizinkan saya mengalami masalah, saya mulai nangis. Tapi setelah nangis, saya puji Tuhan, saya mulai berdoa sama Tuhan. Di situ ada kekuatan baru, dan di situ pasti ada Tuhan langsung Tuhan taruh dari saya. Ada aku, kata Tuhan, ada aku. Dan di sini saudara yang kami kasih dalam Tuhan, serahkan hidupmu sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Gak akan mampu. Dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri itu juga berdosa di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita mau pilih celaka apa pilih berbahagia? Hidup kita ini adalah pilihan. Mau berbahagia apa mau celaka? Mau berbahagia apakah mau menderita? Pilihan tergantung pada pribadi kita, pada pribadi kita. Dan di sini saudara yang kami kasihi, tema yang Tuhan berikan pada hari ini sungguh sangat luar biasa. Serahkan hidup. Perintah Tuhan untuk kita semua, kita semua. Serahkan. Mari kita bersama-sama membuka ayat 1 Petrus 5 ayat 7. Selain serahkan hidup apa yang Tuhan mau kita serahkan sepenuhnya kepada Dia. Sudah dapat semuanya? Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan. Kita bicara, kita membacanya dengan suara yang keras. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sekali lagi baca, tapi serahkanlah segala kekhawatiranmu. Mu itu disebut nama sendiri, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Mu-nya itu diganti nama kita sendiri, dan yang kamu juga diganti nama kita sendiri. Amin. Kita bersama-sama sebut kita masing-masing, nama kita masing-masing. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran putri kepadanya, sebab Dia yang akan memelihara putri. Kurang kompak. Sekali lagi dengan suara yang keras. Kalau baca firman Tuhan keras dan tegas, berkatnya akan berlimpah. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran putri kepadanya, sebab Dia yang memelihara putri. Haleluya. Silakan duduk kembali. Di sini 1 Petrus mengatakan ayat 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Nah itu kita ini sering kali khawatir. Makanya Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharamu. Ada firman Tuhan lagi mengatakan kita ini lebih berharga daripada ribuan burung pipit di luar sana. Dia yang memelihara kita. Tanpa pemeliharaan Tuhan, saya yang bilang, saat ini banyak pendoa-pendoa syafaat, bahkan kita masuk juga di dalam bagiannya, bahwa tahun ke depan ini akan tahun semakin sukar dan sulit. Harga apa-apa mahal. Saya juga kemarin kaget beli, kok beras begini mahal jadinya. Beras mahal, sekarang cabai mahal. Kalau cabai nggak mahal, cabai turun. Sekarang yang harganya mahal, ibu-ibu rumah tangga, tomat. Tomat 20.000 sekilo. Telur juga, kemarin sempat turun 28, sekarang naik 30. Tadi 32, saya lihat telur sudah 32. Ya. Tapi kita nggak usah khawatir, karena Tuhan yang memelihara kita. Makanya Dia berjanji, kalau kita menyerahkan segala
kekhawatiran kita kepadanya, Dia yang memelihara kita. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir, jangan pernah kecut dan tawar hati. Amin. Tetap serahkanlah kita terus kepada Tuhan. Serahkanlah apa pokok masalah permasalahanmu apa. Makanya doa pagi sebelum saya mau menampakkan kaki saya pagi. Saya kalau doa gini, saya kalau doa malam mau tidur itu saya cek and recheck. Saya berdosa melalui kata, sikap hati, perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya minta Tuhan ampuni saya. Nah, pemberesan sama Tuhan kalau mau tidur. Nah, setelah bangun pagi, saya mulai memuji, menyembah Tuhan. Saya serahkan hidup saya sepanjang hari ini. Tuhan yang berambil alih. Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupku. Tuhan yang berdaulat penuh atas pikiranku. Tuhan yang berdaulat penuh atas hatiku. Dan saya selalu berkatakan, saya percaya Tuhan bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan saya berkatakan, hari ini saya diberkati lebih dari hari kemarin. Ada amin? Perkatakan begitu. Pagi sebelum memijak menampakkan kaki, doa kadang-kadang nggak perlu lama. Saya nggak perlu lama-lama berdoa, nggak bisa lama-lama. Tuhan nggak membutuhkan waktu yang lama. Kalau engkau punya berdoa lama-lama, bisa lama kepada Tuhan berdoa. Kalau terbatas dengan waktu, dengan pekerjaan, mengajar, atau kantor, atau yang lain, tetek bengek, berdoa 5 menit atau 10 menit, tapi dari lubuk hati yang paling dalam, itu Tuhan dengar. Dan Tuhan doa, Tuhan tidak perlu membutuhkan kata-kata yang indah. Saya bersaksi tentang bagaimana doa yang indah. Saya hanya berbagi, mungkin Bapak Pendeta di tempat ini tahu, dulu saya itu menampung anak-anak banyak banget. Waktu di Taruna ya Pak, saya menampung anak-anak banyak banget dari berbagai macam suku. Dari ada yang putih, dari ada yang hitam, ada yang coklat, berbagai macam suku. Dari Medan ada, dari Manado ada, dari Papua ada, dari Cina ada, Jawa ada. Nah, satu kali kenapa saya mau bilang Tuhan itu mengerti. Bahkan setiap ada pujian tetesan air mata, Tuhan mengerti. Bahasa tetesan air mata, kita nggak bisa berdoa, hanya bisa menangis. Tuhan mengerti. Kenapa sih Tuhan kadang-kadang ada yang protes? Kenapa sih kok pendeta? Kok kita itu Tuhan kan maha tahu. Kenapa kita haruskan berdoa? Kita kan Tuhan kan bisa sanggup melakukan segala perbuatannya. Kan Dia Allah yang maha kuasa. Saya bilang kamu keliru. Kamu berdoa itu kamu mengakui bahwa ketidakberdayaan kamu menghadap Tuhan. Ketidakmampuan kamu datang kepada Tuhan. Satu kali saya dikirim sama orang yang maaf ya sebelumnya minta maaf. Ada nggak yang ini yang sumbing ya? Tuhan kirim saya orang yang sumbing. Orang dikirim satu keluarga, suaminya, istrinya sumbing bersama 2 anaknya. Kirim. Dulu pernah dikirim suami istri 3 anaknya di situ. Jadi saya kadang-kadang kamar yang lain ada kamar. Saya tidur di atas di lantai 2 tuh bersama anak-anak rohani saya tidur di situ. Itu luas seperti ini. Saya tidur begitu kayak ikan pinggan begitu. Nah, Tuhan waktu kirimkan orang sumbing ini, bilang begini. Tadinya masuk panggil saya kakak. Oke, terus tiba-tiba di situ dia bilang saya panggil mama ya. Tapi dia bilang kalau disuruh doa belum ada, semua yang masih bersiap-siap dia sudah di luar. Bapak dinyoknya, inaknya itu jadi sengau-sengau gitu bicaranya. Tapi di situ saya melihat setiap doa. Dia bilang begini waktu itu, dia bilang gini, Mak, saya kepingin makan apel apa? Saya kepingin, akhirnya izin saya, boleh nggak saya manggil mama? Oh boleh, usianya sama saya beda 3 tahun. Boleh nggak manggil mama? Oh, boleh, silakan panggil saya. Mak, boleh nggak Mak saya ingin apel apa merah. Akhirnya dia berdoa dengan terbatas aja, maksudnya Tuhan saya pingin apel ya, dengan suara sengau-sengau. Nggak lama Tuhan jawab, kita dikirim apel 1 dus.
1 dus apel merah yang pengirim dari Jakarta. Dia doa lagi, setiap minta apa itu dia berdoa, Mak, saya kepingin telur asin. Saya bilang berdoa, karena kami punya banyak anak, dan kami hanya bekerja bersama suami, waktu itu hanya full melayani pekerjaan Tuhan. Jadi yang gaji kita adalah Tuhan. Jadi saya tanamkan kepada anak-anak, kalau kamu mau pingin makan apapun, doa sama Tuhan. Nah, yang sengok ini yang akhirnya menjadi pemimpin doa. Jadi yang lain-lainnya itu merasa doanya dia tidak dijawab. Dia nggak berani kalau disuruh doa, namanya Mia. Kakak Mia, kadang-kadang dia marah. Aku terus. Gitu kok, aku terus. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau menyanyi suaranya bagus. Nggak false, nadanya suaranya bagus. Cuma nggak jelas. Menyanyi rohani nggak jelas. Bapak jadi mama. Itu tapi Tuhan begitu mengerti ini tentang doa ya Bapak Ibu, adik-adik yang kami kasihi. Jadi datang kepada Tuhan dimanapun tempat kamu bekerja, dimanapun tempat kamu Tuhan utus, atau berjualan atau dimanapun, tetaplah doa, karena harapan kita hanya kepada Tuhan tentang doa. Amin. Makanya kalau serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, jangan seperti orang dunia. Kalau orang dunia, Tuhan mau kita serahkan semuanya itu pure, totalitas serahkan kepada Tuhan. Jangan diserahkan saya lepas kepalanya, pegang ekornya. Tuhan nggak mau. Tuhan serahkan kepada Dia, bahwa kita itu kalau kita masih seperti gandoli sedikit-sedikit itu, Tuhan nggak mau bergerak, istilahnya tidak mau bergerak karena kita tidak totalitas menyerahkan kepada Tuhan. Di sini pemeliharaan Tuhan sungguh sangat sempurna buat saya dan saudara. Yang di sini saya tulis, hidup yang berserah kepada Tuhan bukan berarti berdiam diri saja atau pasrah dengan keadaan, melainkan ada tindakan yang disertai dengan pengharapan. Ini yang dinamakan berserah kepada Tuhan. Kalau berserah hanya diam saja, nanti aku berdoa sama nggak berdoa, berserah aja dengan keadaan, itu sama juga bukan berserah, menyerah. Harus ada tindakan yang kita lakukan kalau kita berserah kepada Tuhan. Tindakan apa? Tindakan iman. Iman. Apa yang dikatakan iman? Iman itu ialah percaya sekalipun kita belum melihat. Iman adalah kita percaya sekalipun kita belum melihat. Yang di sini kalau kita percaya, berserah dengan keadaan, berarti kita menyerah dong. Kita menyerah. Kadang-kadang dengan keadaan-keadaan yang tidak menentu di dalam kehidupan dan hidup kita ini, yang membuat kita selalu khawatir, yang membuat kita selalu dirundung dengan ketakutan, dirundung dengan kegalauan. Tapi kalau kita libatkan Tuhan yang mengambil alih dalam kehidupan hidup kita, kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan atas kehidupan saya dan saudara jika kita menyerahkan segala-galanya buat Tuhan. Kita akan melihat. Yang kedua, kita membuka Amsal 16 ayat 3. Apalagi yang Tuhan harus mau kita serahkan kepada lagi? Perintah apa lagi buat kita? Untuk Tuhan, kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Dari situ dulu. Tuhan mau
menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Tuhan rindu kita percaya sepenuhnya, percayakan sepenuhnya semuanya, apapun itu kepada Tuhan. Di sini dikatakanlah serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Tentu perbuatan yang positif, bukan perbuatan yang jahat, bukan perbuatan yang menyakiti hati orang, bukan perbuatan yang mengata-ngatai orang, bukan perbuatan yang menggosip orang, bukan perbuatan yang mencuri, bukan perbuatan yang mengecewakan orang. Yang Tuhan mau di sini, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan dalam arti perbuatan yang positif. Perbuatan apa? Misalnya kerjakan segala sesuatu ini. Kalau kita kerjakan di di pelayanan ini, perbuatan pelayanan ini contohnya ya, kita lakukan, kerjakan pelayananmu bukan untuk Bapak Pendeta di tempat ini, bukan untuk Ivana di tempat ini, tapi kerjakan pelayananmu di tempat ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Firman Tuhan. Makanya serahkan semua perbuatanmu kepada Dia, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Rencana apapun, serahkanlah perbuatan yang baik dulu kepada Tuhan. Ya, kalau misalnya kita berbuat tidak baik kepada Tuhan, diserahkan sama Tuhan ya. Tuhan gak akan campur tangan, Tuhan gak akan turut bekerja. Itu yang Tuhan mau, Tuhan rindukan. Buat saya, buat saudara di tempat ini, kita kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, Tuhan kadang-kadang kadang-kadang suka apalagi anak-anak muda, bukan anak muda kita ya, mungkin mama bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan anak-anak saya, bagaimana masa depan cucu-cucu saya. Kalau hal-hal masalah sukar sulit saat ini, kalau kesana tahun-tahun ke depan, kita tidak akan mengalami, tapi anak cucu kita akan mengalami. Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan. Saya memiliki anak yang nomor 2 di Surabaya. Cucu-cucu saya sudah mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Yang cewek-cewek, 2 cewek sudah bermain musik di gereja saya. Sungguh senang, saya bersyukur. Mamanya juga anak saya setelah mama, saya ini kemarin anak saya puji Tuhan dua-dua sudah janda. Dua-dua suaminya sudah dipanggil Tuhan. Nah, tadinya kalau kita itu 3 janda gitu. Tapi saya sudah dikirimkan Tuhan suami, jadi 2 janda anak saya. Di situ dia tidak bekerja. Di situ dia memiliki keahlian. Saya punya ilmu pintar memasak ya. Saya sudah turunkan ke mereka semua. Jadi anak-anak saya dua-duanya catering. Sekarang yang kelihatan anak saya yang pertama catering di Bekasi. Luar biasa, makanannya terkenal. Semua sahabat dia bilang, dia mah semua itu karena doa mama. Tapi saya melihat anak saya yang di Surabaya tidak bekerja sama sekali. Semenjak pandemi corona, dia ditutup semuanya. Tadinya di sekolah-sekolah, di perusahaan dia ada catering, sekarang ditutup semua. Dia menyekolahkan 3 anak. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia. Tuhan memberikan yang terbaik. Sekolah anaknya 3 di sekolah yang paling baik seluruh Indonesia, Santa Clara. Sinlui. Sekolah Sinlui paling bagus di seluruh Indonesia, dia urutan pertama. Ya, itu semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Saya percaya buat mama-mama di sini, buat ibu-ibu di tempat ini yang sudah punya anak, jangan pernah takut. Serahkan hidupmu untuk Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun itu tugasmu sebagai pelayanan, apa mungkin tukang sapu di gereja ini, nata ruangan ini dijadikan rapi, semuanya Tuhan perhitungkan. Sebab Tuhan berjanji, setiap anak-anak orang yang benar tidak akan pernah duduk meminta-minta, melainkan diberkati. Amin. Tetap kerjakan bagian kita untuk Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengerjakan bagian Tuhan untuk kita. Ya, kalau kita bertindak 1 langkah dulu datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut lebih cepat 2 langkah daripada kita. Dia lebih cepat untuk mengangkat kita, dia lebih cepat untuk menyambut kita 2 langkah. Maka
rencanakan, jangan pernah takut. Masa depan anak-anak kita juga dalam genggaman tangan Tuhan. Masa depan cucu-cucu kita juga ada pada genggaman tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, meninggalkan orang yang berharap, orang yang berseru kepada Tuhan, terlebih orang yang menyerahkan secara totalitas kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Orang yang berharap berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dibiarkan, tidak. Selalu dipelihara, selalu senantiasa diberikan yang terbaik. Saya percaya kita semua di tempat ini biarlah menjadi orang-orang yang berkualitas. Yang berkualitas dalam arti di dalam Tuhan. Amin. Berkualitas di dalam Tuhan. Kita mau menjadi orang berkualitas di dalam Tuhan. Karena Tuhan semuanya perhitungkan. Apapun saat ini, apapun. Jadi kalau orang dunia penuh ketakutan bahwa tahun depan akan resesi, tapi percaya orang yang mengandalkan Tuhan bukan resesi tapi resepsi. Amin. Bukan resesi tapi resepsi bersama Tuhan. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah ditinggalkan. Di sini sebelum saya mengakhiri ibadah, saya akan yang tadi saya bilang tadi, hidup yang berserah kepada Tuhan bukan berarti berdiam diri saja atau pasrah dengan keadaan, melainkan ada tindakan yang disertai dengan pengharapan. Ya. Jangan pernah takut, jangan pernah apapun dengan keadaan, jangan pernah takut dengan bayangan. Tetap kita andalkan Tuhan seperti Daniel. Daniel di saat dia menghadap vonis dari raja, kalau kamu tidak menyembah aku masukkan kamu ke gua singa, karena itu perbuatan teman-teman yang iri. Maka ada aturan Daniel tidak boleh menyembah Allah. Daniel harus menyembah patung yang dikerjakan oleh raja. Tapi apa tindakan Daniel? Tindakan Daniel tetap dia berdoa, tetap dia berserah kepada Tuhan. 3 hari dia berdoa, sehari 3 kali dia berdoa. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan? Dimasukkan lubang singa, dimasukkan. Tapi apa yang terjadi? Singanya ditutup oleh malaikat Tuhan. Demikian pun kita, jangan pernah takut bayangan. Selama kita masih bersama Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan pernah takut bayangan. Amin. Sekalipun mungkin divonis dokter, oh kamu juga sakit ini. Itu perkataan dokter, patahkan. Prediksi dokter saya tolak di dalam nama Yesus. Perkatakan dari dalam hatimu, dokter memvonis kamu mungkin sakit ini, si A, si B, nggak tahu sakit apa. Sekarang ketek bengek, macam-macam sakit penyakitnya. Perkatakan, saya tolak prediksi dokter dunia ini. Yesusku adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Sebelum saya menutup ibadah ini, firman ini, ada satu kisah, ada satu inspirasi yang sungguh menarik buat kita semua di tempat ini. Ada satu perempuan tinggal di Jogja, namanya Mbak Aan. Panggilannya Mbak Aan. Dia sekolah di Jogja, dia anak orang biasa. Dia sekolah di Jogja, dia di SMK, dia mengambil jurusan kelistrikan. Setelah dia di Jogja, dia berangan-angan kepingin kuliah karena bapaknya nggak mampu, orang tuanya tidak mampu untuk menguliahkan dia. Maka Mbak Aan ini pergi ke Denpasar, pergi ke Bali. Di sana dia melamar pekerjaan, dia merantau ke Bali, dia melamar pekerjaan. Akhirnya dia diterima di satu perusahaan pesawat terbang. Dia di bagian bengkel untuk memperbaiki listrik yang ada di pesawat terbang itu. Nah, akhirnya dia memiliki satu kerinduan untuk dia kepingin bisa kuliah. Dia di situ dia diam-diam, dia tes ikut ke ITB, terus meneruskan di Politeknik di Kelistrikan di Bandung. Akhirnya dia diterima di Bandung. Terus dia menghadap ke manajernya, bagaimana Pak? Sebelum dia menghadap, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan.
dia serahkan, dia pegang ini Mazmur. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka dia menghadap ke manajernya, dia diizinkan untuk dia kuliah di Bandung. Apa yang terjadi dari Denpasar ke Bandung, kuliah setiap hari, tapi dia tetap kerja di bagian kelistrikan. Dia manajernya taruh di salah satu pesawat yang dia untuk di situ dia megang bagian listrik pesawat. Jadi setiap hari dia Denpasar ke Bandung naik pesawat pulang pergi. Itu karya Tuhan. Karena dia bilang, saya takut akan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan saya yang saya sembah sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Yang kedua, dia tidak sampai di situ. Setelah itu sampai tamat S1. Dia tamat S1, dia melanjutkan S2. Dia tinggal di Bandung, dia bikin tes lagi, ikut tes di UGM. Masuk S2 menjurus kelistrikan, S2 di UGM diterima. Dia menghadap lagi ke manajemennya dia pindahkan dia ke Makassar. Ke Kalimantan, sorry. Dia pindahkan ke Kalimantan. Ternyata Kalimantan setiap hari PP ke UGM ke Jogja. PP naik pesawat 4 jam dia diberi kesempatan untuk kuliah. Selanjutnya kerja. Jadi pesawat ini dari Jogja, dari Denpasar mau ke Bandung. Di sana dia berhenti 5 jam, 6 jam. Jadi nanti kembali lagi. Jadi dia ikut itu. Demikian di Kalimantan juga seperti itu. Kalimantan Jogja, dia seperti itu. Naik pesawat PP sampai dia mendapatkan gelar S2. Sampai sekarang dia masih dipakai di pesawat. Kalau mungkin nanti di pesawat kalau dia masih ada di Citylink, dia di Citylink. Sampai sekarang masih ada di sini. Dia sudah menyelesaikan gelar S2-nya. Dan di situ hanya kunci rahasianya. Dia bilang, ditanya apa rahasiamu? Rahasiamu apa? Semua orang bertanya-tanya. Karena kalau orang naik mobil pergi pulang Jakarta dan pasar biasa, itu pun tidak tiap hari. Ini luar biasaan Tuhan dinyatakan atas dia yang senantiasa berseru, yang senantiasa berharap, yang senantiasa berserah hanya kepada Tuhan. Dinyatakan kemahakuasaan Tuhan atas orang tersebut. Dan saat ini saya mengajak kita semuanya, mari kita berserah kepada Tuhan. Kalau mau mendapat kemahakuasaan Allah, kita berserah sepenuhnya, totalitas kepada Tuhan. Maka kita akan, saudara bisa melihat, saudara bisa menyaksikan, kalau Mbak Aan bisa diperlakukan itu oleh Tuhan. Dia manusia biasa seperti saya dan saudara. Maka kemahakuasaan itu akan Tuhan berikan kepada setiap kita yang berserah penuh, yang percaya penuh, yang berharap penuh hanya kepada Dia. Amin. Bila serahkan hidupmu, hidup dan kehidupanmu hanya kepada Tuhan. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita naik